ke dunia. Nggak boleh. Iman itu nggak ada keduniaan. Jangan. Loh, Anda di dunia Menyamakan ini. apa? Monas. Apa itu Monas? Surga dengan Monas apa bedanya? Beda banget. Ini boleh gantian ngomong. Shalom. Semoga dalam keadaan bahagia dan penuh damai. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan tentu saja hangat untuk kita diskusikan. Topik kita kali ini adalah sungguh menyayat hati dan mengejutkan kesaksian murtadin ini sampai terima Yesus sebagai juru selamatnya. Dalam video kali ini, kita akan menyaksikan kesaksian murtadin, berasal dari latar belakang muslim garis keras, dan pada akhirnya, singkat cerita, ia murtad dan menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Masih simak videonya, semoga bermanfaat sebagai orang percaya. Ayo sambil mendengarkan kesaksiannya. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Tanpa berlama. Mari kita saksikan video ini. Halo, Kamal. Halo. Assalamualaikum. Islam Kristen, Bang? Islam lah. Silakan, Bang. Ada yang mau ditanya atau ada yang mau Ya, didiskusikan? saya menyimak tadi perbincangannya Mbak Agatha dengan orang tua itu, ya. Iya. Berarti Bapak Nggak belum bisa tua memang ya? ketemu. Iya, saya masih muda. Asik. Silakan. Iya. Memang nggak ketemu memang Mbak, ya. Imannya Mbak dengan imannya Islam beda sih. Tapi di dalam iman Anda gitu, Anda pernah nggak sih? Anda kan manusia. Yesus kan menjelma jadi manusia kan. Kalau Iya, dia Islam Tuhan nggak pernah menjelma bisa jadi. dilihat siapa. Anda memaksakan untuk menyamakan dengan imam Anda, nggak bisa. Saya nggak berusaha menyamakan. Saya berusaha menggunakan otak saya. Ya, otak Anda nggak sama otaknya dengan Islam. Apa orang Islam jarang menggunakan otak, Pak? Oh, sering dong. Oke. Pakai otak Di dalam iman, di dalam iman Anda ya. Anda cuma punya satu nabi kan ya? Iya, satu nabi. Dan saya rasul sebanyak nabi, cuma rasul saya yang saya percaya rasul dari Allah itu Nabi Muhammad. Ya, makanya rasul Anda dan nabi Anda itu cuma satu kan gitu kan? Nabi banyak. Muhammad itu nabi? Nabi tapi rasul juga. Dia menerima wahyu. Oke. Termasuk Nabi Isa, Nabi saya. Isa? Iya. Loh, emang Isa mengakui Anda sebagai umatnya? Saya mengakui dia. Ada dalam Al-Quran saya. Oh, ya kalau Anda mengakui dia tapi Isa nggak mengakui Anda sebagai umatnya ya sama. Ya terserah. Yang penting saya mengakui dia sebagai Nabi saya ada dalam Al-Quran. Itu aja prinsip saya. Saya analogikan. Nggak boleh Anda ganggu saya punya iman. Nggak boleh. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Ya. Iya, itu sama iman Anda seperti ada orang yang ngaku-ngaku pacar saya, padahal saya bukan pacarnya gitu. Ya kan? Contohnya ya, contohnya nih, contoh ada di dunia. Jangan. Sabar, Pak. Ini contoh ya. Iya, saya tidak sabar. Cuma Anda selalu mengalihkan ke dunia. Nggak boleh. Iman itu tidak ada keduniaan. Jangan. Loh, Anda di dunia menyamakan ini apa? Monas. Apa itu Monas? Surga dengan Monas apa bedanya? Beda banget. Ini boleh gantian ngomong? Ya udah, aku mau turun. Boleh. Sama seperti si. Boleh, saya nggak mau bisa ngomong. Astaga Tuhan. Belum gua ngomong ya. Ini sama seperti si Saracen ini kan. Aku pacarnya Agatha, aku mengakui aku pacarnya Agatha, tapi gue belum tentu ngakuin dia pacar gue. Nah itu tadi, Anda mengakui Isa nabi Anda, tapi Isa nggak ngakui Anda umatnya. Udah lari duluan dia, emosian dia. Astaga, belum apa-apa udah kumat. Itulah, agak leon emang ya. Jadi banyak orang yang kan, gua mengakui si Agatha pacarku, tapi kan gue belum tentu ngakui. Iya Isa itu nabi saya,
Tapi Isanya nggak pernah ngakuin dia umatnya. Kenalan kagak. Aduh, panggil ambulan ya, jangan lupa dilindes. Aduh Tuhan. Jangan disamakan. Kejang-kejang terus kabur. Oke, kita naikkan uhti dulu ya. Halo, selamat siang Uhti. Halo Tania. Halo Tania. Halo. Halo. Halo Kak. Islam Kristen Kak. Islam. Ya. Silakan Kak, ada yang mau ditanya? Aku mau cuttingannya put. Kadang tuh kayak ini sendiri. Loh, kemana orangnya? Aduh, kok kabur? Oke. Malah kabur ya, cepet banget kaburnya. Halo, Marten K. Seger. Halo. Halo. Assalamualaikum. Wangi kali kau. Halo Kak. Islam Kristen Bang. Kristen. Ada yang mau ditanya Bang? Cuma sekedar nonton. Oh, kayak di bawah dulu lanjut. ya. Ya, Tuhan berkati Bang. Sayang banget tadi gue pengen diskusi sama uhti-uhti itu. Aduh. Naik uhtinya. Halo, Herman Flani. Halo. Ya, selamat siang. Siang. Islam Kristen Bang. Islam. Silakan Bang, ada yang mau ditanya? Kakak Agatha, kamu tahu nggak apa artinya Nabi Muhammad itu? Oh, dia adalah seorang pria Arab yang menikahi Aisyah 6 tahun lalu menggaulinya 9 tahun. Artinya. Artinya dia pria yang tidak baik. Itu aja kamu masih jadi bodohnya aja selangit kamu. Ya, yaudah, menurut Anda gimana? Ya, Muhammad itu artinya apa? Ya itu yang di otak saya itu. Dia yang menikahi bekas istri anaknya, si Zainab. Ya gini-gini aja kalau kamu udah nggak tahu. Ram adukasi dan debat itu ilmu apa? Ya udah jawab aja. Jadi kalau kamu bilang saya nggak tahu artinya Nabi Muhammad itu ya adalah jelasin. Coba silakan. Apa artinya Nabi Muhammad? Jangan jadi hot kalau bodoh. Ya udah ajarin saya. Apa artinya Nabi Muhammad? Di sejarahnya aja Abu Jahal paling jahatnya orang, dengar namanya Nabi Muhammad aja udah masuk Islam, kamu aja nggak punya otak. Abu Jahal masuk Islam. Abu Jahal sampai mati tuh nggak pernah masuk Islam, Pak. Kau belajar Islam di mana? Astaga Tuhan. Diketawain kau sama semua ulamamu, ditabokin kau 2,5 hari. Sejak kapan Abu Jahal masuk Islam? Astaga Tuhan, pernah nggak sih kau ini jadi Islam? Agak leon kau, Pak. Hostnya yang bodoh ini jadi ngakak sama kau, Pak. Abu Jahal, dengar nama Muhammad langsung Islam. Sampai difilmin itu sama tuyul-tuyul itu yang kecil itu. Abu Jahal itu selalu jahat. Ini kok bilang masuk Islam dengar suara. Agak-agak kok, Pak. Coba dulu Pak Herman. Dari mana lah lelucon ini? Coba dulu bukakan dulu dongengmu itu, Pak. Coba penasaran aku mau dongengmu ini, Pak. Coba, Pak.
Aku jangan denger nama Muhammad. Coba definisi Nabi Muhammad dulu, Pak. Agatha, kamu tahu nggak arti Nabi Muhammad? Nah, itu tadi udah saya bilang. Pria Arab yang nggak baik, yang mukanya asam, sama Abdullah bin Umi Maktum. Coba dulu buka mute-mu dulu, Pak. Aduh, lawak-lawak kau, Pak. Coba dulu. Coba dulu, Pak. Bang. Shalom Romo. Ada Romo Alexios di bawah. Pak. Coba dulu, Pak. Coba kasih tahu dulu host yang bodoh ini siapalah Nabi Muhammad itu, Pak. Apa lo tega? Aduh, ini kita naikkan ya. Ini nafsu banget pengen naik. Pak Herman Flani udah. Halo, Jeffrey. Selamat siang, Os. Siang. Islam Kristen. Islam, Os. Oh, udah waras sekarang. Oke, ada yang mau ditanya, Pak? Ada. Saya mau nanya ini. Ya. Gimana Os itu bisa meyakini Al-Masih itu atau Mesias itu adalah juru selamat? Maksudnya di mana? Ya, maksudnya gini, Os itu bisa meyakini bahwasannya Yesus itu juru selamat. Iya, karena dia sudah pernah mengambil kodrat manusia, turun ke dalam kerajaan maut, mati, lalu bangkit. Gitu cara saya mengimaninya. Dia pasti akan menyelamatkan saya. Menyelamatkan dari apa? Dari kematian kekal. Karena dia sudah pernah menjadi Dari juru dosa-dosa. selamat bagi dunia. Iya. Kalau dia tidak menjadi juru berarti dia yang memiliki keselamatan ini. Kalau dia tidak jadi juru selamat, ya saya nggak akan pernah percaya. Karena dia sudah selamat dari kematian, sudah bangkit dari kematian itu. Makanya saya percaya. Nah, kira-kira kalau di dalam imanmu siapa juru selamatmu? Ya, jadi masalahnya gini, kalau Masalah apa tuh? masalahnya gini, kalau Os itu meyakinin kalau Yesus itu juru selamat, kan begitu. Dia kan akan turun tuh. Makanya Os itu meyakini dia akan turun lagi ke bumi untuk menebus dosa-dosa, kan begitu. Bukan menebus dosa. Jadi gimana? Loh, itu Jadi dia yang dimaksud juru kan selamat itu apa? kan tadi Anda tanya, gimana caranya Anda percaya? Ya karena dia sudah membuktikan dia juru selamat, juru dari keselamatan itu. Selamat dari apa? Dari kematian. Dia sudah pernah mati, bangkit, terangkat ke sorga dan tidak pernah mati lagi. Maka dia adalah namanya juru, dia berarti penunjuknya juga. Dia orang Ya, penunjuk satu-satunya bagi yang siapa? mengetahui Juru selamat buat siapa gitu? buat Juru semua selamat orang buat yang siapa? percaya kepadanya. Oh gitu. Juru Jadi selamat saya bagi seluruh dunia. Masalahnya kan dia oke. dikatakan ya. Contoh saya kasih tahu ya. Contoh juru kunci misalnya ya, juru kunci atau kuncen ya. Yang tahu tentang kuburan itu ya udah pasti itu adalah yang mengerti kuburan itu di mana letaknya atau gimana. Jadi kalau dia adalah juru selamat, dia adalah satu-satunya orang yang mengetahui keselamatan itu seperti apa. Kenapa? Karena dia sudah membuktikannya bahwa dia sudah selamat dari kematian. Bahkan dia tahu alam kematian itu di mana. Keselamatan itu seperti apa? Makanya dia dikatakan juru selamat bagi siapa? Bagi dunia. Kalau kamu menolaknya ya kamu nggak selamat. Karena keselamatan itu cuma dibuktikan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada Tuhan-Tuhan di dunia ini yang membuktikan adanya keselamatan di dalam dia. Coba saya tanya Anda. Itu berarti Muhammad itu udah selamat belum Os, dari mati? Saya tanya. bentar Muhammad dulu lah. itu udah selamat belum Saya dari belum mati? selesai. Saya belum selesai loh nih. Hmm. Bentar lah dulu. Jadi gini, Os itu meyakini Yesus itu akan turun ke muka bumi kan gitu. Wong dia udah pernah turun ke bumi kok. Dia sudah Nggak pernah meyakini disaksikan nggak? banyak orang. Enggak. Os itu Atas meyakini kesaksian. nggak kalau Iya dia itu akan turun lagi? dong, kan tadi udah saya bilang.
Atas kesaksian banyak orang, dia itu sudah turun dari sorga. Dia mau datang kedua kali, dia turun untuk kedua kalinya. Yang pertama dia sudah membuktikan, yang kedua dia itu untuk menghakimi. Lah Ya, sekarang kamu saya jadi tanya, ya, sekarang kamu yang harus dipertanyakan berarti imanmu. ya enggak. Berarti dia datang untuk yang kedua kalinya untuk menghakimi gitu. Oh iya dong, karena yang pertama dia sudah memberitahukan, akulah keselamatan itu. Barang siapa yang percaya ya dia diselamatkan, yang tidak percaya ya dia akan dihakimi. Oh, termasuk OS. Kalau misalnya OS itu percaya, berarti OS selamat gitu. Oh, semua yang percaya kepadanya pasti selamat. Enggak, ini salah satu contohnya. Itu termasuk OS. Oh iya, semua orang kok. Gimana OS itu meyakini bahwasannya dia juru selamat Loh, dari sementara tadi udah saya jawab. pada zaman daripada zaman itu nanti OS itu belum tentu hidup. Dia aja membangkitkan Musa. Dia aja membangkitkan semua orang mati di kuburan. Makanya dia itu turun ke dalam kerajaan maut. Dia mati. Dari mana? Dia mati supaya Dari mana Isa membangkitkan Musa? Gimana nih OS ini? Loh, Dari mana coba baca sumbernya? Matius. Loh, ini saya kasih 3 saksinya ya. Ya, kamu bisa baca di Matius 17. Musa bersama Elia itu disaksikan tiga rasul. Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Baca Matius 17. Musa aja udah diajak ketemu sama dia kok. Makanya saya bilang imannya orang Kristen ini bukan iman abal-abal. Ini yang lebih lucu kalau dikatakan Muhammad itu menceritakan Musa. Ketemu Musa aja kagak. Loh, Yesus, saya lebih percaya Yesus. Kenapa? Itu 3 yang menyaksikan, ada saksinya. Dia bersama dengan Musa dan Elia. Coba kamu bayangkan. Musa itu udah mati lama. Tetapi Yesus itu datang. Di 2000 tahun yang lalu. Gimana caranya Musa bisa bersama-sama dengan Yesus? Berarti Yesus yang menarik Musa dari dunia orang mati. Ini dong. Pakai bukti, pakai saksi. Buktinya apa? Nih, kesaksian para rasul. Nah, sekarang lebih nggak logis lagi kalau Muhammad menceritakan tentang Isa, Muhammad menceritakan tentang Adam, Muhammad menceritakan Ibrahim, ketemu aja kagak. Kalau Yesus jelas. Udah nggak sekarang? Jelas? Udah nggak belum Enggak. sekarang? Nih, gue bacain. Enggak, belum nggak. Loh, makanya aku bilang, lebih kacau kalau kau percaya Muhammad itu menceritakan tentang Musa. Lebih kacau kalau kau percaya Muhammad itu... Pasti. Loh, pasti Muhammad apa? adalah utusan Allah. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad kapan ketemu Musa? Kok ditanya kapan ketemu Musa? Ya nggak secara mungkin. hakikatnya sudah ketemu dalam perjalanan Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj yang di rumah Ummu Hani, di rumah janda. Di rumah janda. Lah, itu kan mimpi. Memang keterangan sumbernya. Oke. Kalau kamu Mimpi. bilang peristiwa Isra Mi'raj, Muhammad ketemu Musa, siapa saksinya? Siapa saksinya? Saksinya Allah. Lah. Allahmu aja nggak nampak batang hidungnya, terus dia jadi saksi. Terus lalu gini lah ya kesaksian Allahmu. Aku bersaksi bahwa Muhammad ketemu Musa. Gitu kesaksian Allahmu. Allah kok jadikan saksi? Gimana ceritanya? Jadi gantilah syahadatmu ya. Jangan la ilaha illallah lagi ya. Aku bersaksi. Tiada rasul selain Muhammad. Dan Muhammad sudah bertemu Musa. Gitu kesaksian Allahmu. Gitu. Kenapa OS itu menyuruh saya untuk mengganti syahadat saya? Kenapa begitu? Loh, kau bilang tadi Allah bersaksi. Sejak kapan Allah bersaksi? Namanya kau kira? Sebentar, saya tanya kau. Allah yang menyatakannya. Loh, tadi kau bilang Allah saksinya. Cemana Allah jadi saksi Muhammad? Tuhan. Dalam surah Al-Isra itu bukan hanya Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Isa, siapa Nabi Musa, saksinya Nabi Ibrahim. Muhammad? Oke, siapa saksinya Muhammad ketemu Musa, Adam? Siapa saksinya? Al-Quran itu yang memberikan keterangan. Coba aku tanya. Woi Quran,
Kapan kau menyaksikan Musa Ya ketemu sama dibaca, Muhammad? jangan dilihat dari Oh, ini luar bukan gitu. saksi namanya. Namanya kesaksian Kebenaran, itu. nasihat. Kebenaran nasihat. Lucu-lucu, lawak-lawak kau. Kok lawak-lawak? Justru osnya yang lawak-lawak gitu. Menanyakan bahwasannya Muhammad itu pernah berjumpa kepada Musa. Kan lawak-lawak itu. Lebih lawak lagi kau percaya apa yang dikatakan Muhammad tentang Musa, sementara dia itu cuman mimpi ketemunya. Oke, ini menurut Os, apa pengetahuan Os tentang Udahlah, cabutlah kau. Sakit kepala pula aku. Tadi pertanyaanmu itu loh, aku suka waktu kamu menanyakan, apa yang membuat kamu percaya bahwa Yesus itu juru selamat? Harusnya pun itu juga yang sama aku pertanyakan kepada imanmu. Apa yang membuat kamu percaya? Si Muhammad ini juru selamat kalian, dia aja belum selamat, lawak-lawak kau. Agak lain lah kalian ini, entah siapa saksinya. Allah, sekarang Allah jadi saksi. Anjir. Malah lawak-lawak. Udah gak jelas lawak-lawak. Pinjam dulu lotion itu. Lotion. Halo. Pintar bicara. Ya udah kau naik lah. Yang bilang aku pintar bicara, nggak pandai aku bicara. Yang betul-betul aja yang aku bilang ini. Fitnah. Spot apa? Mana aku tahu ini. Apa passwordnya aku tahu. Lupa aku. Nggak ingat aku passwordnya. Coba kau scan aja. Halo. Ervin. Halo. Ervin. Beli es batu kau. Astaga Tuhan. Apa lagi nih? Denny. Ladusing mana? Nggak tahu aku Ladusing. Itu mah bukan Ladusing, Herodes. Nah ini nih, bagikan ke hafal untuk itu. Halo Denny. Ya halo. Islam Kristen bang? Agama. Ya Islam atau Kristen itu apa menurutmu? Ya. Kalau agama saya, agama yang sering kalian ucapkan ketika mengucap salam. Apa tuh? Loh, Shalom. Shalom. Islam Ya, kok shalom? Ya. Gini, Anda jangan salah paham. Shalom itu artinya apa? Damai. Ya, kalau bahasa Arabnya damai apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau apa? Bahasa Arabnya damai itu Islam. Ya, jadi Aku cari dulu di Google ya. Kok lawak pula kau? Ya cari aja di Google. Ya. Jadi kalian nggak sadar selama ini kalian mengucapkan Islam setiap kali bertemu setiap mengucapkan salam itu sebenarnya kalian ucapkan itu adalah Islam gitu. Arti Islam ya, kata Islam berasal dari bahasa Arab aslama, Islaman yang berarti tunduk patuh. Kok bisa jadi damai? Sejak kapan lah Islam jadi damai, bang? Cari di Google, cari. Artinya adalah tunduk, patuh, selamat. Dari mana damainya? Dari mana damainya? Kok agak lucu. Kok kenapa jadi pembohong gini Islam? Naik bohong. Coba bang, dari lahir udah bohong ya bang? Ya kayak gini, dari lahir ya seperti ini. Oh, dari lahir udah bohong, oke. Ya terserah mau dianggap bohong atau bercanda itu terserah. Jadi abang Islam, abang Islam atau enggak nih? Ya Islam.
Berarti abang tunduk ya? Tunduk kepada siapa? Lo katanya Islam artinya tunduk kok. Berarti Tunduknya Anda kepada adalah siapa, agama gitu? yang tunduk. Kalau Islam itu artinya secara bahasa bisa dikatakan damai, bisa Nggak dikatakan nggak selamat, ada arti bukan. Islam itu nggak pernah damai. Yang dikatakan itu tunduk. Ya bisa dikatakan tunduk itu tergantung pada pengucapan katanya nanti, gitu. Berarti Jadi Islam itu artinya apa, Bang? Islam itu artinya damai sejahtera. Nggak ada. Yang mengatakan itu damai Islam itu. Nggak ada, Bang. Lawak-lawak. Tunduk patuh. Itu dari aslamah yuslimu. Jauh kali, Bang. Janganlah jauh-jauh, Bang. Kalau tunduk itu bukan Islam. Itu artinya coba. Islam itu artinya patuh, tunduk. Ya terserah. Ini mau ngomongin apa sih? Ya, untuk dakwah dan pendidikan Islam. Sehingga dalam Taurat, dalam Injil, dalam lama, ketika kedua orang itu yaitu Ibrahim dan Ismail, saudara, saya yakin di sini ada banyak sekali. Oh ya, ini ada nih. Jadi tunduk emang patuh Islam itu. Kok nggak pernah dengar ustadzmu ya? Setelah beliau meninggal dunia, sesuatu. Susah kali. Itu kan Salom itu kan bahasa Ibrani, ya kan? Nah, ini MUI sendiri ya, Bang ya. Ini definisi MUI sendiri. MUI sendiri mengatakan ya, Islam berakar dari kata aslamah yuslimu yang berarti tunduk, patuh. Mana sih? Ini kalau Anda tunduk, patuh artinya damai. Nggak nyambung. Mau belajar di mana sih, Bang? Itu gini loh, Islam itu kalau bahasa Ibraninya Salom gitu. Mana ada bahasa Ibraninya Islam Salom? Udahlah Bang, cocokologimu Bang. Digali lagi, digali lagi nanti. Gini, saya tanya ini berapa? Dijawab dulu ini berapa? Islam itu Salom. Bang, ini berapa Bang? Coba dijawab dulu. Takutnya nggak waras pula dia. Enak kali dia bilang Salom itu Islam. Udahlah, cabutlah kau Bang. Agak lain kau Bang. Nggak waras. Agak lain deh Bang. Syai. Oh. Lawak. Halo, Syai. Ya, saya ingin bertanya lah. Islam Kristen, Bang? Islam. Nah, silakan nanya lah. Kalian percaya dengan kitab Injil lawan atau tidak? Perjanjian lama atau yang baru lah? Kalian percaya dengan apa? Injil? Kitab kurang lah. Iyalah, saya beriman kepada apa yang dituliskan para nabi dan para rasul. Tetapi sekiranya ada yang bertentangan di dalam kitab, adakah masih dikatakan kitab suci lagi? Kitab suci itu hubungannya apa dengan bertentangan? Saya penasaran dulu. Makna suci dengan bertentangan itu apa korelasinya? Oke, kamu anggap kitab kamu apa? Ya kitab. Sumber kesaksian para nabi dan para rasul tentang Yesus Kristus. Dan ianya betul semua, ada yang salah, tidak? Ya betul lah, itu karena kesaksiannya saling berkesinambungan dan saling menjelaskan tentang Yesus itu. Kenapakah ada yang bertentangan? Mana ada yang bertentangan? Di mana bertentangan? Coba tengok Perjanjian Lama King pasal 8 ayat 26. Apa tuh King pasal 8 ayat 26? Cari. Ya kau lah. Kau yang bilang bertentangan, kok aku pula yang nyari? Kau lah.
Kau Ahazia buktikan omonganmu. Oke. Ahazia berumur 2 dan 20 tahun ketika dia mulai memerintah. Lalu? And then dalam Chronicles ayat 22, pasal 22 ayat 2, Ahazia berumur 40 dan 2 tahun ketika dia mulai memerintah. Di sini sama-sama 20 tahun di Alkitab saya. 22 ataupun 42 tahun. Nggak ada di situ. Di sini dikatakan 22 tahun dua-duanya. Bagus, cek. Sini. Saya udah baca Alkitab saya. Coba makanya buka dulu. Sekarang baca. Ya ayat Anda aja, Anda buktikan dulu. Anda tidak berani membaca. Berani? Oke, bacalah Kings pasal 8 coba. ayat 26. King pasal 8 ayat 26. Coba apa di situ ditulis? Ahazia berumur 2 dan 20 tahun ketika dia mulai memerintah. 2 dan 20 tahun. Dalam Chronicles ayat 22 pasal 2, Ahazia berusia 40 dan 2 tahun. Di sini 22 tahun dua-duanya di kitab saya. Coba buka, bacalah. Di sini 22 tahun masalahnya. Kau baca kitab yang mana? Anda tidak buka kitab Bible betul-betul. Coba bacakan. Bacakan yang mana? Kings ayat 8 pasal 8 ayat 26. Itu saja dulu. Kings, Raja-Raja, pasal berapa? Pasal 8. Mana Raja-Raja? Raja-Raja. Pasal 8. Ayat 26. Satu Raja-Raja atau dua Raja-Raja? Dua Raja-Raja. Dua Raja-Raja. Pasal 26. Ayat 8. Pasal 8 gimana ayat sih ngomongnya? Dua Raja-Raja. Pasal 8 ayat 26. Ayat 26. Di sini 22. Nih, saya buka ya. Anda bilang berapa tadi? Ahazia berumur 2 dan 20 tahun ketika dia mulai memerintah. Di mana yang 42? Chronicles. Nih. Raja-Raja. Di Raja-Raja dituliskan berapa? Berumur 2 dan 20 tahun. Nih, 22 tahun. Ia berusia 22 tahun. Terus di mana? Ini 22 tahun. Ahazia Chronicles ayat 20 pasal 22 ayat 2. Baca pula sana. Di mana itu? Chronicle itu apa? Bacalah. Ya Chronicle itu apa? Kamu yang tahu kitab kamu sendiri. Lu nggak ada Chronicle di sini masalahnya. Kamu nggak paham kitab kamu sendiri lah kalau begitu. Lu saya nggak bawa berbantahan, nggak ada Chronicle di sini. Adanya Tawarik. Oke. Dalam perjanjian baru lah. John. Lu mana ada perjanjian baru? Kamu tidak tahu perjanjian lama dengan perjanjian baru. Iya, di mana? Jadi kau bilang Raja-Raja dengan Chronicle di mana perjanjian barunya? Kalau itu kamu tidak paham, coba tengok dalam perjanjian baru John ayat 5 pasal 5. Kok John? Boleh lah selesaiin. Nah, masalahnya kamu tidak paham. Chronicle berapa? Coba tengok dalam perjanjian baru lagi. Kamu tidak paham pasal ke perjanjian baru. Chronicle ini aja belum selesai, lari-lari kau tahu. Itu menunjukkan banyak yang bercanggah dalam kitab itu. Chronicle berapa? Sekarang coba tengok perjanjian baru. Chronicle berapa Malaysia? Coba Chronicle berapa? Ini biar saya bukain. Kau aja nggak bisa nunjukkan ayatmu. Chronicle berapa? Woi, Sae. Chronicle berapa? 2 ayat 22. 2 Tawarik apa 1 Tawarik? Hah? Coba. Sae, botol. 1 Tawarik atau 2 Tawarik? Jawab. Bebong. Cepat. Malaysia botol. 2 Chronicle berapa? 2 Tawarik 2.
Itu tadi 22 ya. 2 Tawarik 22. 2 Tawarik berapa sih tadi? Hei. Nanti saya ini baru tahu kok. Saya buka nanti Quran kau itu kontradiksinya banyak banget, Bapak. Tahu rasa. Nih, saya bacakan. Sama-sama 22 tahun. Mana yang bertentangan, mana yang kontradiksi? Nih. Ahasia. Susah. Nih. Enggak, ini 22 di sini. Ini. Aduh, nih. Sama-sama 22. Nih. Ya, tadi 22. Nih. Ayat 2. Nih, Ahasia berumur 22 tahun. Sama-sama 22 tahun. Terus di mana? Hah? Ini di Chronicle, di Raja-Raja semuanya 22 tahun. Terus yang mana yang salah, Bebong? Lo jangan nengok di Google lah. Orang saya punya Alkitab fisik kok. Nengok di Google. Hey, dibuka mute-nya, bro. Saya udah tunjukkan. Di 2 Tawarik 22 ayat 2, dia berumur 22 tahun. Di Raja-Raja, dia 22 tahun. Terus yang mana? Yang mana yang kontradiksi? Hah? Coba. Dibuka mute-nya, woi. Oh, kau nengoknya di HP, saya pakai ini. Nih, sama-sama 22 tahun. Gimana sih kau? Kalau saya buka Septuaginta, kau lebih mengejutkan lagi. Sama persis. Gimana? Kau baca yang mana kitabnya, Dek? Saya ini ahlul kitab, bukan ahlul Google. Baca kitab yang mana kau? Yang di Google ini. Saya lebih percaya ini. Nih, saya mau kasih lagi PDF-nya Septuaginta. Ada lagi. Nih, makanya orang Kristen itu bukan pakai Masoret. Pakainya Septuaginta. Sekalian pakai kitab Barnabas sono. Woi, Sae. Jangan-jangan dia teriak-teriak di sana ya kan. Nggak tahu dia itu ke-mute. Aduh. Woi, Upin-Ipin. Di sini 22, dua-duanya nih. Kitab saya nih, ada Deuterokanonikanya nih. Nggak ada 42 katamu. Lawak-lawak kau. Lah, cabutlah kau memang. Impus. Disuruh dia buka mute-nya, nggak mau dibuka mute-nya. Mana ada nih? Nih saya tunjukkan kitab saya. Sama-sama 22. Agak lain kau lawak-lawak. Siapa lagi mau naik? Bentar ya, kita naikkan dulu. Hantu jalanan. Nih. Itulah ya, makanya kalian ini jangan pakai Google. Pakainya kitab fisik. Halo hantu. Assalamualaikum. Ya, Islam Kristen. Assalamualaikum, Kak. Ya. Kristen, Kak. Oh, kok Samelkong kok Kristen? Nah, dibawa dulu ya Samelkong ya. Kita naikkan dulu yang lain. Lawak-lawak dia. Apakah kitabmu masih kitab suci ketika kontradiksi? Kontradiksinya nggak ada. Kitab sucinya artinya apa? Belum digauli. Jadi, teman-teman, itulah kesaksiannya. Saya percaya saudara diberkati dengan kesaksiannya. Saya ingin bertanya kepada kalian, teman-teman, bagaimana dengan pengalaman hidup kalian? Pernahkah kalian menerima mujizat Tuhan Yesus atau mengalami kasih karunia Tuhan Yesus? Bagaimana perasaan kalian saat itu? Apakah kalian merasa bahwa itu mendekatkan kita satu sama lain? Komen di kolom komentar.
Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan tentunya subscribe untuk mengikuti video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan semoga kita bisa terus hidup dalam kedamaian dan kasih sayang Tuhan Yesus. Percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat. Katakan Tuhan Yesus. Baik, Tuhan Yesus dahsyat di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda. Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 0 42 10 10 0 48 70 560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhanian. Menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.